Halo, Apologetika kali ini akan membahas seseorang yang cukup terkenal. Kita sebut saja namanya Bapak K. Bapak K sebagai seorang polemikus yang sering membahas kekristenan, ternyata memiliki argumen-argumen yang unik. Cukup sering argumen yang dia munculkan, bahkan tidak ditemukan jawabannya di ensiklopedia apologis Kristen semisal sarapanpagi.org. Sebagai orang yang merasa dirinya ingin diakui oleh komunitas Yahudi pengikut Yesus pada saat itu, dia keceplosan. Nah ini baca, ini kata-kata Paulus. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem, mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Duar! Apa yang kitab paling tua di muka bumi cerita tentang agama. Google Translate, Ustaz. Sejak awal kitab pasal 1 ayat 1 dari kitab yang tertua, Tuhan tidak pernah berubah-ubah namanya. Tehillim 136. Ahmadu Sodikun Salihun. Jangan pernah bilang Yesus nyanyi. Yesus bertasbih dan mengucapkan selawat kepada seseorang yang akan datang setelah beliau. Insya Allah malam ini adalah pertama kali di dunia, saya nggak tahu ya. Saya bukannya sombong, bukan. Tapi pertama kali saya rasa di dunia. Orang kalau lihat, cari nama Rasulullah itu Muhammadin. Nah, itulah beberapa contoh argumen unik Bapak K. Pertanyaannya, dari mana dia temukan informasi ini? Asumsi awal kita adalah Bapak A belajar sendiri, tapi ada kejanggalan di sini. Ini, seseorang jika belajar dan menemukan sendiri pencerahannya, informasinya akan masuk dan nyangkut di kepala. Kemudian data-data di kepalanya dihubungkan satu dengan yang lainnya, membentuk satu gambaran pemahaman yang jelas dan luas. Alhasil, kecil kemungkinannya dia membuat kontradiksi. Masalahnya, Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Isyarah. Namanya Yehuda Iskariot. Perjanjian lama bilang bahwa ada nabi yang matinya diracun, itu bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi ya Rasulullah, bukan. Yesusmu. Nubuat itu untuk Yesusmu. Kejadian pembunuhan itu ternyata baru ada ceritanya tahun 500-an. Saya justru jatuh cinta dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang sosok yang namanya Rasulullah Muhammad SAW ini, Ibn Abdillah ini, dari kitab yang sekarang dikenal oleh saudara muslimin dan muslimah sebagai Bible. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Menurut ya? Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Pertanyaannya, Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta. Injilnya kemana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Dikemanakan itu Injil yang asli? Para bapak-bapak gereja, para ahli teologi zaman dulu yang menyelidiki itu, bukan orang Islam. Berarti kau yang tahu tempatnya di mana. Kemana yang asli kau tempatkan. Sampai kami sendiri pun tidak bisa menemukan yang asli. Kaisar Diocletian membakar kitab suci tahun 331 Masehi. Wih, dibakar, bos. Kitab Injil asli itu dibakar berarti ya? Maka itu ada yang disembunyikan di goa-goa itu, Kumran. Ngerti nggak sih? Alam. Injil asli menurut Kristen, bukan menurut Islam. Ada nggak? Ada. Apa namanya? The Gospel of Thomas. Gnosis. Oh, itu Injilnya? Iya. Ditulis tahun berapa? 60 Masehi. Oleh siapa? Thomas. Murid Yesus asli. Sudah? Masih ada itu? Ada. Di mana? Kairo. Beres ya? Selesai. Christian itu artinya a follower of Christ. Tolong diblok a follower of Christ, dipindahkan ke Google Translator. Gampang aja. Seorang pengikut Kristus. Baik. Kristus itu dari kata Christ. Kita ketik sekarang. C-H-R-I-S-T. Christ itu title. Christ itu bukan Jesus.
Udah sadar ya sekarang orang-orang Islam yang so tahu ya? Udah berhenti so tahu lah, udah tahun 2002, udah lepas 1 Syawal. Jadilah orang yang baru yang lebih menempatkan segala sesuatu pada proporsinya. Jangan lebay, nggak tahu so tahu. Kristen, pengikut Yesus dari Hongkong. Kristen itu pengikut Kristus. Kristus itu title, gelar, predicate. Ya, tahu dulu. Kata Kristen bukan di-invent atau diciptakan oleh Paulus, bukan. Tapi orang-orang penyembah pagan, penyembah dewa-dewa di Antioquia. Ya, itu. Ketik Kretin, Pusat Dani Sukron Keciron. Kretin, biasa. Ini asalnya. Itu artinya di blok aja Ustaz Dani, bawa ke Google Translate. Pemirsa di screenshot. Tuh, orang bodoh digunakan sebagai istilah umum pelecehan. Tanggal obat, seseorang yang perkembangan mental dan fisiknya telah terganggu oleh kekurangan hormon tiroid pada masa janin atau awal kehidupan. Tuh screenshot. Itu kata dasar Kristen di Antioquia. Kalau Bapak K buat ujian, dijamin saya pasti tidak lulus. Anda lihat kan, bagaimana informasi satu dengan yang lain bisa tidak sinkron, seakan ilmu dalam otaknya memiliki temboknya masing-masing, sehingga kronologi atau dasarnya tidak bisa saling berhubungan. Disinilah saya mencoba menganalisa dan sampai pada sebuah teori yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi gini, Bapak K mampu membawa tulisan berbagai sumber yang berbeda-beda. Misalnya Wikipedia, Sabda, Alkitab Mobi, Makon Mamre, dan lain-lain. Melakukan riset ini agak mustahil dilakukan oleh satu orang dalam waktu yang singkat. Jadi saya menduga ada keterlibatan pihak ketiga yang menjadi sumber pengetahuan Bapak K. Kita sebut saja sumber ini sumber X. Sumber X bisa jadi terdiri dari banyak orang yang memiliki banyak waktu untuk mengorek-ngorek isi Alkitab, lalu dicocokkan dengan sumber data lain. Ini menjelaskan kemampuan Bapak K memberikan argumen-argumen baru dalam waktu singkat. Beda dengan polemikus yang hanya bahas satu topik selama berbulan-bulan. Hal ini juga menjelaskan mengapa dasar argumen Bapak K bisa bentrok satu dengan yang lainnya. Sebab sumber X terdiri dari orang-orang yang berbeda pula. Lalu juga menjelaskan kenapa Bapak K tidak mau berdebat kalau bukan settingan. Bapak K Itu banci bencong nggak mau diajak debat dia. Dia monolog. Karena saya memang nggak mau debat. Saya tidak mau debat. tidak mau debat karena dasar pengetahuan Bapak A adalah jiplakan dari sumber X. Sehingga jika diuji secara mendalam, belum tentu Bapak K bisa menjawabnya. Oke, berikutnya, setelah menjiplak argumen dari sumber X, kemudian dia teruskanlah lewat kelas kristologinya. Tapi ketika ada yang menemukan kontradiksi atau memberi bantahan, dia cukup ngeles saja dan tidak perlu malu. Karena kan bukan dia yang membuat argumen itu. Jadi, dia tidak perlu malu. Lalu dia lanjut mencari argumen baru dari sumber X. Masih tidak percaya? Saya akan memberikan contoh nyata, analisa langsung dari kelas kristologinya Bapak K. Tapi di part berikutnya ya. Oke, Tuhan Yesus mengasihimu.